Ketika di malam hari, apa sih yang sering kita lihat? Selain ada bulan, kemudian ada bintang, kemudian ada awan atau mendung. Kita pasti juga pernah melihat suatu benda langit yang pergerakannya itu tidak sama atau berbeda dengan bintang-bintang lainnya. Nah, benda langit ini kita sebut sebagai dengan planet. Seperti yang kita pelajari di waktu SMP. Di sistem tata surya kita, Bina Sakti, itu totalnya ada 8 planet dan 1 bintang. Di mana bintang itu adalah yang sering kita sebut dengan matahari. Kemudian bagian planet-planetnya ada 8. Yang pertama yaitu Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Nah, jadi di sini saya akan menjelaskan bagaimana planet-planet ini kok bisa bergerak. Baik, teman-teman, kita di sini akan belajar tentang pergerakan planet dan hukum Kepler. Langsung saja kita mulai ke pembahasannya. Dahulu kala, banyak ilmuwan yang mengasumsikan atau berpikir tentang bagaimana sih planet itu bisa bergerak. Nah, ada 2 teori terkenal nih. Yang pertama yaitu teori yang mengatakan bahwa bumi itu dia sebagai pusat tata surya. Kemudian matahari dan planet-planet lain itu bergerak mengitari bumi. Ya, kita sebut teori ini adalah dengan teori geosentris atau bumi sebagai pusatnya. Sedangkan teori kedua itu sering disebut dengan teori heliosentris, di mana matahari itu sebagai pusatnya dan planet-planet itu mengitari matahari, seperti pada video ini. Nah, ada satu kesamaan nih tentang teori-teori yang sudah disebutkan tadi. Kira-kira apa itu, teman-teman? Yap, kesamaannya adalah bentuk lintasan dari orbit planet-planet itu. Bentuk lintasannya adalah lingkaran. Akan tetapi, menurut model-model asumsi bahwa orbit lintasan planet adalah lingkaran, ini akan sangat sulit untuk menjelaskan beberapa kondisi planet, seperti planet tetangga kita, yaitu planet Mars. Sehingga pada tahun awal abad ke-16, ada seorang ilmuwan yang bernama Johannes Kepler yang mengusulkan suatu model dari orbit lintasan planet, di mana orbit lintasan planetnya tidak lagi berbentuk sebuah lingkaran, melainkan berbentuk elips. Elips, jika kita cermati gambarnya, elips ini merupakan hampir mirip dengan sebuah lingkaran. Hanya saja bagian tengahnya itu seperti lebih gepeng atau lebih pendek. Kemudian bagian ujung-ujungnya itu ditarik melebar sehingga lebih panjang. Elips merupakan bangun datar yang menyerupai lingkaran, namun yang memiliki 2 titik fokus seperti ini. Ketika kita cermati lingkaran ini, memiliki titik fokusnya cuma 1, sedangkan elips itu memiliki 2 titik fokus. Untuk menggambarkan elips ini, biasanya dengan menaruh tali, di mana ujung tali itu ditaruh di 2 titik fokusnya. Kemudian
Tali tersebut ditarik menggunakan alat tulis. Bisa pakai pensil atau pena. Kemudian Johannes Kepler ini mencetuskan bahwa hukum pertama itu berbunyi, semua planet bergerak pada lintasan elips mengitari matahari dengan matahari berada di salah satu titik fokus elips, sehingga menjadi seperti ini. Di mana matahari berada di satu titik fokusnya. Kemudian planet mengitari matahari dengan orbit berbentuk elips. Kemudian titik fokus yang lain adanya. Sementara ini, para ilmuwan sepakat bahwa titik fokus yang lain itu tidak terdapat benda apapun. Hanya terdapat benda matahari atau bintang. Di salah satunya titik fokus. Pada bangun datar elips ini ada satu istilah yang kita kenal sebagai eksentrisitas. Eksentrisitas ini menunjukkan bentuk lonjongan dari elips tersebut. Nah, eksentrisitas ini nilainya besar antara 0 sampai 1. Di mana ketika eksentrisitas ini semakin kecil mendekati 0, maka bentuknya akan hampir mendekati lingkaran. Sedangkan jika eksentrisitasnya itu sangat besar atau mendekati 1, maka bentuknya akan sangat lonjong. Nah, kebanyakan planet-planet di sistem tata surya itu eksentrisitasnya mendekati 0, sehingga bentuknya hampir menyerupai lingkaran, tapi belum lingkaran persis. Selanjutnya yaitu tentang hukum 2 Kepler. Hukum 2 Kepler berbunyi, suatu garis khayal yang menghubungkan matahari dengan planet menyapu luas juring yang sama dalam selang waktu yang sama. Jadi, artinya seperti ini. Ketika ada planet yang sedang mengitari matahari, kemudian ketika kita tarik garis antara matahari dengan planet seperti ini, nah, dalam selang waktu yang sama, dia akan menyapu luas juring sama, yaitu luas juringnya yang seperti ini. Jadi, ketika dimulai di sini sampai di sini, itu membutuhkan waktu yang sama. Ketika waktu yang sama ini, ternyata luas juring yang pertama itu disimbolkan dengan A1, dengan luas juring kedua disimbolkan dengan A2. Itu besarnya sama, sehingga diperoleh A1 sama dengan A2. Pada hukum 2 Kepler ini bisa mengetahui bahwa kecepatan planet mengitari matahari itu kecepatan nilainya berbeda-beda. Ketika berada di dekat titik matahari atau perihelion, itu kecepatannya akan cenderung lebih besar daripada ketika planet di titik ampehelionnya. Hal ini disebabkan ketika di titik perihelion atau yang di dekat matahari, dia akan menempuh lintasan yang lebih panjang daripada di perihelion. Dia akan menempel lintasan yang lebih pendek dalam waktu yang sama, persis seperti pada gambar ini. Di sini lintasannya lebih panjang, sedangkan di sini lintasannya lebih pendek. Otomatis ketika bertemu dengan waktu yang sama, maka di perihelionnya kecepatannya akan lebih besar daripada di epihelionnya. Setelah bertahun-tahun mencetuskan hukum 2 Kepler, Johannes Kepler menemukan fenomena yang menarik, di mana dia menemukan bahwa kesebandingan antara jarak pangkat 3 dari planet ke matahari dengan periode pangkat 2, yaitu periode planet mengitari matahari. Ini memiliki perbandingan yang konstan sehingga dia dapat merumuskan hukum 3 Kepler, yaitu ketika jarak planet A dipangkatkan 3 dibagi periode A dipangkatkan 2 akan sama dengan jarak planet B dipangkatkan juga dibagi periode planet B dipangkatkan 2.
Hal ini bisa kita gunakan untuk mengukur waktu periode planet lain atau jarak planet lain jika kita mengetahui periode atau jarak planet yang lainnya. Nah, biasanya waktu atau periode dari planet ini sering digambarkan dengan waktu periode bumi, sedangkan jaraknya itu biasanya digambarkan dengan atau diukur dengan menggunakan satuan astronomi atau astronomi unit. Nah, satu astronomi unit atau satu satuan astronomi ini sama dengan jarak antara bumi ke matahari, yaitu rata-ratanya sekitar 150 juta kilometer. Baik teman-teman semuanya, mari kita simpulkan dari media pembelajaran yang saya buat, yaitu yang pertama, hukum 1 Kepler, di mana hukum 1 Kepler itu menyatakan bahwa semua lintasan orbit dari planet yang mengitari matahari itu adalah berbentuk elips, di mana matahari berada di salah satu titik fokusnya, yaitu seperti ini. Kemudian, hukum Kepler yang kedua adalah luas daerah yang disapu pada selang waktu yang sama besarnya akan selalu sama. Kemudian, hukum 3 Kepler itu menyatakan bahwa perbandingan antara jarak planet ke matahari dipangkatkan 3 dengan periode dari planet mengitari matahari dipangkatkan 2. Itu selalu konstan, sehingga bisa merumuskan persamaan RA pangkat 3 dibagi TA di pangkat 2 sama dengan RB pangkat 3 dibagi TB pangkat 2.